Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita duduk siap berdoa mulai. Selesai. Para guru, salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah hari ini kalian diberikan kesehatan sehingga bisa masuk semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, biar kita bisa lebih fokus lagi, dan kalian mungkin tadi pagi sudah olahraga? Belum. Paling bangun tidur kalian langsung ya. Ada langsung berangkat sekolah? Lupa mandi? Ya, tentunya enggak ya. Bangun tidur ya, terus siap-siap. Tapi sebelumnya kalian apa dulu tadi pagi? Ya, beribadah dulu, sholat. Seperti itu baru mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Oke. Coba dicek dulu lingkungannya. Bersih atau enggak? Ya, oke. Semua bukunya dikeluarkan ya, disiapkan. Sudah siap? Ya, oke. Sekarang kita olah tubuh dulu ya, olah tubuh dulu. Atau olahraga. Yuk silakan berdiri dulu anak-anak. Yuk cari tempat yang nyaman untuk bergerak. Yuk diikuti. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa tadi anak-anak? Di slide awal tadi sudah kalian lihat tentang teorema Pythagoras ya. Nah, sebelum masuk ke teorema Pythagoras, nanti kalian akan membuktikan ya tentang konsep teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya coba kalian masih ingat tidak tentang segitiga siku-siku? Coba apa yang kalian ketahui tentang segitiga siku-siku? Tunjuk jari. Diri. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Segitiga yang memiliki Sudut 90 derajat. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini berikut ya. Sudah menjawab pertanyaannya Billy. Makasih, Bu. Pernahkah kalian ya melihat bentuk segitiga siku-siku di sekeliling kalian? Pernah? Pernah. Coba tunjuk jari yang mau menyampaikan. Apa saja mungkin benda atau ya tentang sesuatu yang berhubungan dengan segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kalian. Saya takut salah ya. Gitu. Banyak sekali di sekeliling kita aja. Nah, kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian.
di sini yang bisa membentuk segitiga siku-siku. Berarti yang punya sudut 90 derajat. Mbak Azra, boleh tadi kita mau memperagakan gitu ya. Gimana Mbak Azra? Yuk. Ini berarti apa ini? Ini apa? Lengan ya. Lengan kita membentuk gini. Berarti gini ya. Kalau kita luruskan ini ya, kita luruskan ini berarti membentuk sudut siku-siku. Oke, berarti lengan kita juga bisa membentuk sudut siku-siku. Berarti kalau kita hubungkan ke sini bisa membentuk segitiga siku-siku. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Azra. Ya. Ya. Oke, ini dapat reward juga dari Bu ini. Ya. Ya. Nih Mbak Azra, ya. Oke ya. Nah, banyak sekali ya contoh segitiga siku-siku di sekitar kita. Ya, banyak sekali. Di sekitar sini saja apa coba? Oke, papan tulis ini ya. Papan tulis ini ada sudut siku-sikunya? Ada yang mana? Bawah ini bisa, atas ini. Kalau ini saya tarik garis ke sana, ya. Kalau ini kan bentuknya ya persegi atau segi empat. Kalau sisinya sama semua. Kalau saya tarik garis dari ujung atas ke ujung bawah sana menyilang, ya, membentuk diagonal, itu akan terbentuk segitiga siku. Coba, ada yang mau menggambarkan ya di papan tulis bentuk dari segitiga siku-siku? Yuk, silakan. Fari, ya. Yuk. Tulis, gambarkan sini ya. Yang besar Mas Fahri biar kelihatan. Ya. Oke, betul ya? Oke. Nah, ini Mas Fahri dapat juga reward ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian nanti dapat menunjukkan kebenaran dari teorema Pythagoras. Kemudian ya dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk perhitungan, untuk menghitung. Nanti berhubungan dengan segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi masalah sehari-hari yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Oke, supaya kalian lebih jelas ya. Ini Bu, ini ada video. Ya. Nanti kalian simak baik-baik ya. Di sini nanti ada mungkin beberapa yang bisa kalian dapatkan informasi di sini. Kita akan belajar matematika, keren bukan? Pada materi ini, kita akan belajar triple Pythagoras. Ada yang sudah tahu apa itu triple Pythagoras? Nah, mari kita selesaikan permasalahan berikut ini. Di sini kita bisa lihat seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang hingga habis. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 24 meter. Tinggi layang-layang dari permukaan tanah adalah 10 meter. Hitunglah panjang satu gulungan benang tersebut. Dari permasalahan berikut, kita bisa lihat apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk membuat kita lebih paham, ayo selesaikan permasalahannya. Ya, oke. Dari cuplikan video ini ya, tadi apa yang kalian dapatkan? Yuk, apa tadi? Tentang apa tadi? Ya, seorang anak bermain layang-layang. Ya, menggunakan apa kalau layang-layang itu? Benang atau
apa senar atau tali ya istilahnya kayak gitu. Nah, terus kalau kalian perhatikan tadi, kalau layang-layang dinaikkan ke ke atas itu apa ini lurus begini atau miring? Miring ya, miring ya biasanya ya, nggak mungkin langsung kita ke atas gini ya. Apa layang-layang kita pasti dia posisinya miring. Itu. Oke, nah tadi dihubungkan dengan bangun segitiga siku-siku ya. Tadi ditarik garis jika tingginya, jika diukur layang-layang itu tingginya sekian. Berapa tadi? 24. Kemudian jaraknya ya, jarak tinggi ini dari si anak tadi berapa? 10. Nah, nanti kita bisa menentukan panjang apa tadi? Senar. Nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Ya, yuk silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah saya tentukan. Silakan, yuk. Ya. Sini kelompok 1 ya, belakangnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Oke ya. Nah, masing-masing nanti saya beri lembar LK ya dan juga kertas untuk mempraktekkannya. Kelompok 2 silakan ke sini. Kelompok 2. Yuk kelompok 3. Empat. 5. 6. Ya, oke. Nah, sekarang ikuti petunjuknya di dalam LK ya, di sini ya. Di sini diperhatikan, nanti kalian tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian di sini juga ya, di hasilnya untuk membuktikan ya teorema Pitagoras nanti ditulisi nama, kelas ya, dan ini ya kelompoknya berapa tadi. Oke. Nanti posisinya portret gini ya. Nah, ikuti petunjuknya di sini. Buatlah 3 buah persegi dengan ukuran 6, 8, dan 10 atau 5, 12, dan 13. Nah, ini saya bagi saja untuk kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3 yang membuat dengan panjang persegi 6, 8, dan 10 ya. Kemudian kelompok 4, 5, dan 6 membuat yang perseginya 5, 12, dan 13. Oke, bisa dipahami? Ya, sekarang lakukan. Itu ada 3 kertas dengan warna yang berbeda. Nanti kamu gambar 3 buah persegi itu ya. Nanti dibuat masing-masing 1 persegi dengan ukuran yang sudah ditentukan tadi. Oke, silahkan yuk. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Yuk, ini ada yang menuliskan ini, ada yang mengukur ini dengan panjangnya tadi berapa? 6, 8, 10. Yuk, bagi tugas semua biar cepat selesai. Yuk, ini kamu nuliskan no, nama kelas ininya. Yuk, ini. Oke, sudah bawa penggaris? Yuk, yang belum ada penggaris ini. Sudah ada penggarisnya? Ya. Sudah ada penggaris? Ya, terus ditulis rumusnya. Berarti tadi 144 itu miliknya siapa?
Milihnya A. Berarti A kuadrat, ya kan? Ya. Terus ditambah. Ini kamu tadi plus toh. Berarti ya plus toh. Nah, terus B kuadrat ini ya sama dengan ya. Oke, ya, oke. Nah. Oke. Ya, oke, terus sama 5, menjawab sama 5. Ya, oke. Oke, nomor 5 udah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada bangun persegi yang berukuran 8, 6 dengan 10. 1. Luas persegi pada sisi A. Rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sisi A yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Luas persegi pada sisi B yaitu 8 kali 8 sama dengan 64. Luas persegi pada sisi C yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. Hubungan antara luas persegi sisi A, B, dan C adalah C pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi luas persegi sisi A, B dengan C adalah sama atau memiliki hubungan. Contoh, benda di sekelilingmu yang membentuk segitiga siku-siku, yaitu penggaris, siku atau lengan, papan tulis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 menemukan bahwa jika luas A ditambah dengan luas B itu akan menghasilkan luas C. Untuk kelompok lain, apakah sama dengan yang kelompok 1? Kelompok 2 dan 3 gimana? Sama? Kelompok 2 sama? Hubungannya berarti luas A ditambah luas B sama dengan hasilnya luas C. Oke, berarti sama ya untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya, dengan panjang persegi 6, 8, dan 10. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasilnya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan. Untuk berikutnya kelompok 4 ya, dengan panjang sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. 1, 2, 3 gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Asna Fahimatun Nabil, absen 19. Saya Anggia Pradita, absen 4. Jadi kami akan menjawab dari soal menemukan konsep Pitagoras. Jadi soal yang pertama adalah hitung luas persegi pada sisi A. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi, yaitu berarti kalau ini 5, berarti sisi kali sisi 5 kali 5 yaitu 25 cm. Jika luas yang sisi B itu adalah 12 kali 12 yaitu 144 cm. Dan luas sisi C adalah 13 kali 13 yaitu 169 cm. Nah, soal keempat adalah apakah ada hubungan antara luas persegi sisi A, sisi B, dan sisi C? Jika ada, jelaskan. Jawabannya adalah ada. Jika dihitung menggunakan rumus triple Pitagoras, yaitu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti hasilnya akan seperti ini. 13 kuadrat
sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu 169 sama dengan 25 ditambah 144, yang hasilnya 169 juga. Berarti yaitu membuktikan adanya triple Pythagoras. Soal kelima adalah tuliskan contoh benda di sekelilingmu yang membentuk segitiga siku-siku. Yang pertama ada papan tulis, lengan yang membentuk sudut siku-siku seperti ini. Terus ada kursi, meja, dan kaca. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, demikian tadi penyajian hasil dari kelompok 4. Oke, dari hasil kelompok 4, apakah ada pertanyaan atau mungkin jawaban yang berbeda dari kelompok yang lain? Dari kelompok yang tadi panjangnya 5, 12, dan 13. Sama hasilnya? Sama. Oke, berarti dari ketiga kelompok hasilnya menemukan sama, yaitu tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, dari hasil yang kalian tadi diskusikan dengan kelompok kalian, kalian buktikan ya. Ternyata dari 3 buah persegi tadi yang kalian susun membentuk segitiga apa tadi? Siku-siku ya, menghasilkan teorema Pythagoras bahwa tadi luas persegi A ya, luas itu kan sisi kali sisi. Berarti kita tulis A kuadrat atau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 menghasilkan C pangkat 2. Nah, ini dinamakan teorema Pythagoras. Nah, berarti di sini tadi ini sebagai sisi miringnya berarti yang mana kalau kita gambarkan dalam segitiga siku-siku? Kita tepuk semangat dulu anak-anak. Tepuk semangat. Uhu. Aha. Asik. Jos. A, B atau C tadi? Dari gambarmu tadi? C ya, sisi C sebagai sisi miring atau istilahnya yaitu hipotenusa. Hipotenusa atau sisi miring atau sisi yang terpanjang. Ya, hipotenusa adalah sisi yang terpanjang atau sebagai sisi miring. Nah, sisi miring itu letaknya di mana? Tadi? Oke, di depan sudut siku-siku. Nah, ini ya. Berarti kalau kita gambarkan di sini sudut siku-sikunya, berarti hipotenusanya yang ini ya, hipotenusanya. Oke. Berarti ini dua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Oke. Nah. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau kita menentukan berarti mencari C-nya saja, nanti diapakan? Diakar. Ya, diakarkan. Oke, diakarkan. Nah, jika yang dicari sisi A, bukan yang sisi miringnya, berarti ya C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, berarti C-nya yang di depan. Begitu juga jika mencari panjang dari B. Berarti bagaimana? Kalau kita mau mencari B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Nah, sudah paham kalian? Sudah. Oke. Bagaimana untuk materi hari ini anak-anak? Menyenangkan. Seru? Coba yang bilang seru tunjukkan dengan ekspresi kalian. Yuk. Seru ya? Ekspresinya biasanya kan wah gini ya. Yuk, yang seru begini, yang tidak seru begini ya. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan atau seru anak-anak? Untuk lebih memahami ya dari hasil
pembelajaran kita hari ini, Bu ini akan memberikan asesmen dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan di kertas masing-masing ya. Ya, ini saya bagi lembarannya ya, saya bagi dikerjakan di selembar kertas masing-masing. Coba Mbak dibagikan Mbak. Bagikan. Ditulis nama, kelas dan nomor absen. Dibagi. Bagi satu persatu. Kalian jawab di lembar kertas kalian tadi dengan menggunakan penjelasannya ya atau caranya ya. Oke, yuk sekarang kalian jawab mulai dari sekarang ditulis langsung dengan caranya. Ya, soalnya nggak perlu ditulis. Sudah habis ya, jawaban kalian tolong dikumpulkan. Yuk per kelompok langsung dikumpulkan. Nanti hasilnya ini saya gunakan untuk penilaian sumatif pada hari ini. Nanti akan saya bagikan pada pertemuan yang akan datang. Sana? Sini sudah ya. Oke, nah sebelum kita akhiri ya, Bu ini ada kuis dulu untuk kalian. Nanti yang bisa menjawab langsung maju ke depan ya. Klik tombolnya jawaban. Ya, nanti soalnya ada pilihan ganda A, B, C tapi dalam bentuk kuis. Oke ya, nanti cepet-cepetan maju ke depan ya. Ya. Ayo, ayo. Ya. Oke, lanjut yuk. Ya, jawabannya mana? Ya, salah ya. Oke, nggak apa-apa, salah. Ayo. Apa bentuk teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku? Itu pangkat 2 maksudnya ya, kuadrat itu ya. Kuadrat itu kuadrat. Ini ada duanya. Bener nggak tadi rumusmu yang tadi? Ya, salah. Ya. Oke. Ayo. Ya. Oke. Dalam segitiga siku mana disebut hipotenusa? Ayo. Hipotenusa tadi gimana? Hipotenusa. Oke. Lanjut. Nah, ini hampir sama kayak tadi, Ayo, Liv. Rumus Pythagoras tadi ya, rumus Pythagoras. Yuk. Ya, pencet. Tik. Terlambat. Ya. Ya. Ini ayo tadi yang kalian buktikan. Ayo. Ya, silakan. Ayo cepat. Oke, ya. Tadi yang satu lagi, ayo. Lari, ayo.
Oke. Sama ini kayak tadi hampir sama. Yuk. Ya, oke. Satu lagi. Oh, sudah ini. Masih, ayo. Iya, oke. Oke, ya. Nah, berarti ada, meskipun masih ada beberapa yang salah ya, tapi tadi lebih banyak benarnya ya tadi ya. Oke, berarti tadi dari 10 soal benar 6 ya. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Yuk kita bilang dulu ya. W O W terus keren gitu ya. Yuk kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dirapikan dulu ya sebelum pulang. Yuk, berdoa dulu. Hasil pekerjaannya dikumpulkan ya, dikumpulkan, dirapikan jadi satu. Ya, silakan dipimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum keluar dirapikan ya meja kursinya. Kalau ada sampah diambil, misalkan ada sampah. Ya, oke. Bersalaman dulu.